Hari ini kita akan mempelajari tentang trinitas pada arsitektural ya, menurut Virtuvius. Yaitu ada venitas, firmitas, dan utilitas. Jadi menurut Tommaso Aquinas ya, di situ ada bahasa Italia ini kalau nggak salah. Pulchrum spellendron et veritatis ya. Artinya adalah keindahan adalah pancaran kebenarannya. Jadi sesuatu yang indah itu menurut Thomas Aquinas adalah sesuatu yang benar ya, sesuatu yang menampilkan kebenarannya. Walaupun sekarang di era digital kita seringkali melihat keindahan yang semu ya, tapi pada masa dahulu ya, maksudnya di era-era awal arsitektur, keindahan itu ya benar-benar indah gitu. Jadi kalau sesuatu itu indah ya berarti memang benar-benar indah. Tapi kalau sesuatu itu terlihat apa ya namanya berantakan ya berarti memang benar-benar terlihat berantakan. Kemudian seperti kita ketahui ya, arsitektur berarti asal katanya adalah arke dan tekton ya. Secara etimologis ya, arsitektur berasal dari dua kata Yunani yaitu arke dan tekton ya. Arke berarti kepala, itu sesuatu yang berada di atas ya. Kemudian tekton berarti tukang atau pengrajin ya. Jadi arsitektur tuh sebenarnya pada masa Yunani kuno ya lebih disebut dengan tukang atau kepala tukang ya. Jadi kepala tukang. Tapi seiring perkembangan arsitektur menjadi sesuatu atau profesi yang cukup bergengsi ya, terutama di era sekarang ini ya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini lihat atau ditanya sama orang gitu ya, kuliah di mana? Di arsitektur. Wah, keren gitu. Dan pasti secara refleks itu kayak ada sombongnya sedikit gitu ya. Bisa kuliah di arsitektur gitu. Dan wah, berarti jago gambar dong gitu ya. Padahal ya menggambar itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari ya, bukan ini banget gitu. Tapi bisa lah jadi kayak abang jago gitu ya. Wah, jago gambar gitu, jago. Ya sombong-sombong dikit lah di mungkin di kalangan teman-teman kalian waktu SMA gitu ya. Nah, ruang lingkup dari arsitektur merupakan ilmu yang mempelajari, terutama dia pertama kali adalah seni ya, estetika. Apa bedanya sipil sama arsitek ya? Kalau sipil dia lebih ke teknis, sementara kalau arsitek tuh dia selain teknis juga harus paham seni ya. Jadi seorang arsitek harus punya rasa seni yang tinggi, harus punya kepekaan terhadap sesuatu yang indah ya. Nggak cuma peka ngelihat yang ganteng atau yang cantik ya, tapi juga harus peka ngelihat bangunan atau ruangan atau sebuah kawasan binaan, lingkungan binaan yang tertata ya, yang indah gitu. Kemudian lanjut ya ke materi. Arsitektur adalah teknik atau teknologi terapan ya di sini. Jadi karena tadi berhubungan dengan seni, jadi nggak 100% hanya memikirkan teknik, tapi juga ada seninya tadi. Kemudian sebuah karya arsitektur juga harus mempelajari tentang fungsi dan kegunaan ya. Seringkali karya arsitektur itu adalah sebuah jawaban dari sebuah permasalahan ya. Jadi kenapa sebuah kota membutuhkan ruang terbuka hijau ya? Karena untuk ruang yang bisa mereduksi polusi udara gitu ya. Jadi supaya kota tersebut tetap sehat ya, karena ruang terbuka hijau adalah paru-paru kota gitu. Jadi bernafas, kotanya bisa tetap bernafas, tetap bisa mendapatkan udara yang segar seperti itu. Atau kenapa
di sebuah perkotaan harus ada tempat hiburan, harus ada pertokoan, harus ada mall ya, supaya penduduknya nggak stres. Gitu. Nah, jadi sebuah karya arsitektur adalah seringkali menjadi sebuah jawaban dari sebuah permasalahan atau fenomena yang ada di masyarakat. Lalu misalkan lagi ya, kenapa di sebuah kawasan ada rumah susun ya, rumah susun sewa. Nah, rumah susun sewa ini seringkali hadir di area-area slum area atau area-area pemukiman kumuh ya, yang kemudian ditata ya, karena lokasi biasanya kalau di pemukiman yang kumuh atau padat penduduk seringkali penduduknya banyak ya, tapi lahan yang ada di sana itu terbatas. Jadi makanya ada rumah susun sewa untuk menjawab kebutuhan hunian di pemukiman tersebut dengan luasan yang layak, luasan yang sesuai, yang pemukiman yang sehat gitu ya. Tapi dengan luas lahan yang terbatas. Nah, itu seringkali menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, nanti kedepannya pada saat kalian mendesain sebuah karya arsitektur ya, perlu ada studi lebih dulu ya tentang lokasinya, tentang keadaan sekitarnya, tentang orang-orang yang ada di sana ya. Jadi arsitektur ini adalah sesuatu yang kompleks ya. Makanya arsitektur juga merupakan ilmu yang berakar dari disiplin ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi belajar arsitektur adalah mempelajari banyak hal dan kita menjadi sangat kaya ya, sangat kaya pengetahuan karena kita kuliah di arsitektur. Karena orang pinter bisa mendapatkan ilmu dari belajar ya, tapi orang smart dia mendapatkan ilmu dari lingkungan sekitarnya. Dan saya harap ya, saya berdoa juga semoga kalian sebagai calon-calon arsitek masa depan punya pemikiran yang bukan hanya pintar secara teknik, tapi juga bisa smart secara pemikiran sehingga bisa melahirkan sebuah karya-karya yang berguna ya, bermanfaat untuk negara, bangsa dan sekitarnya. Nah, arsitektur berakar juga dari peradaban dan kebudayaan manusia. Ya. Arsitektur merupakan objek bahasan atau bidang olahan yang menyangkut manusia dan lingkungannya. Tidak dapat lepas dari perkembangan dan peradaban manusia. Ya. Jadi ada sisi sosial, sisi ekonomi, sisi budaya ya, dari sebuah karya arsitektur. Tujuan dari arsitektur itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan manusia ya, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya, bahwa arsitektur seringkali menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Perbedaan istilah ya, jadi ini menjadi prinsipal ya. Jadi arsitek itu adalah pelaku, ya. Pelaku utama yang melaksanakan, yang merencanakan, yang merancang dan mewujudkan. Kemudian kalau arsitektur itu ilmunya, sementara kalau arsitektural adalah karyanya, ya. Kemudian bersifat dengan nilai-nilai dalam karya arsitektur itu sendiri. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kuliah di mana? Kuliah di arsitek. Salah jawabnya, harusnya kuliah di mana? Kuliah di arsitektur ya, karena kuliah yang mempelajari ilmu tentang bangunan. Tapi kalau kuliah di arsitek berarti arsitek kan pelakunya ya, kalian nanti yang menjadi arsitek itu sendiri. Nah, kemudian Marcus Vitruvius Polio mencetuskan ya 3 istilah. Ya. Di sini ada venutas, firmitas, dan utilitas ya, yang tadi ada keindahan, ada kekuatan, kekokohan, dan utilitas atau kegunaan. 3 istilah ini muncul di buku Desem Libri de Architectura ya, atau 10 buku tentang arsitektur. Ini ada di bab 3 buku pertama. Arsitektur dalam kajian teori Vitruvius, yang pertama adalah
memperbincangkan teori arsitektur Barat ya. Di situ ada Marcus Aurelio Vitruvius ya. Dia adalah seorang arsitek dan insinyur Romawi yang hidup pada abad pertama dan berperan besar dalam buku arsitektur tertua ya. Jadi dalam buku A History of Architecture Theory ya, diuraikan bahwa sebenarnya sebelum Vitruvius, teori arsitektur Barat pernah terungkap, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi. Tapi karena pada saat itu datanya masih simpang siur ya, akhirnya era Vitruvius lah yang dianggap sebagai cikal bakal teori arsitektur Barat. Jadi di bukunya tadi ya, yang lebih terkenal dengan sebutan De Architectura, sebuah bangunan haruslah memiliki keindahan, ya, kemudian kekuatan, ya, kokoh, awet, jangan cepat roboh gitu. Kemudian aman juga untuk penggunanya dan punya sisi utilitas ya, kegunaan yang bermanfaat bagi penggunanya. Dalam definisi modern, arsitektur harus mencakup pertimbangan fungsi, estetika, dan psikologi. Namun, dapat dikatakan pula bahwa unsur fungsi itu sendiri di dalamnya sudah mencakup baik unsur estetika maupun psikologis. Nah, ini 3 teori mendasar. Akhirnya 3 teori ini atau 3 prinsip ini ya, venutas, firmitas, dan utilitas ini disebut sebagai trinitas dalam arsitektur ya. Jadi 3 hal ini harus ada, harus saling terkait, harus tidak boleh ditinggalkan ya. Tidak boleh sebuah bangunan indah dia berguna tapi dia nggak tahan lama ya. Juga sebaliknya, sebuah bangunan itu kokoh, bermanfaat, tapi dia tidak memiliki sisi keindahannya. Sebuah karya arsitektur itu harus punya 3-tiganya. Kemudian ini contoh ya. Di sini ada rectangular temple. Ini abad pertama sebelum Masehi. Kemudian ada the circular temple of the marble di Tibet, Roma ya. 2 abad sebelum Masehi. Jadi ini bisa di ini ya, maksudnya kayak zaman dahulu kala gitu, di saat masih sebelum Masehi ya. Sudah ada bangunan sekokoh ini gitu, dan tapi bangunan ini walaupun kokoh, terkesan berat, tapi dia punya sisi keindahannya dengan pilar-pilarnya yang cantik dan bentuk-bentuk yang seperti itu. Kemudian ini contoh lain lagi ya, ada The Theater of Marcellus di Roma. Ya, bentuk ini tahun 431 ya sebelum Masehi. Nah, kemudian venutas ya. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahannya. Jadi sebuah karya dia harus proporsi manusia ya. Jadi memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan hubungan yang simetrikal dengan anggota tubuh. Kemudian ini diilustrasikan oleh Leonardo da Vinci ya pada Vitruvian Man. Ya, jadi kalau kalian pernah lihat ada gambar orang yang merentangkan tangan gitu, nah itu adalah Vitruvian Man. Ya, itu adalah karya Leonardo da Vinci ya, gambar itu. Venutas berhubungan dengan keindahan atau beauty dalam arti yang mungkin sangat spesifik ya. Dalam pengertian Romawi kuno, keindahan ini lebih memiliki pengertian bernuansa gender ya. Dignitas dalam keindahan yang diasosiasikan sebagai laki-laki, sedang venutas lebih menggambarkan kualitas keindahan yang ada pada wanita. Venutas juga lekat dengan kualitas keindahan yang dihasilkan oleh upaya propriety ya,
Upaya ini untuk menyiratkan sebuah aktivitas lanjutan yang dilanjutkan untuk membuat orang atau benda atau tempat yang dapat tampil lebih pantas untuk mendandaninya. Ya. Jadi sebuah karya arsitektur harus punya unsur dekoratif ya. Seringkali sebuah karya itu ada kayak apa namanya ornamen-ornamennya dari misalkan pada elemen-elemen jendela, kemudian pintu, terus dinding ya yang diberi ornamen-ornamen seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah piramida Louvre ya, penerjemahan kembali kemegahan masa lampau melalui bentuk piramid dengan teknik konstruksi modern. Ya. Jadi ini ada di Prancis ya. Sekelilingnya adalah bangunan klasik. Lalu di alun-alun Prancis ini dibuat sebuah piramid. Nah, ini piramid ini kan bentuk masa lampau ya, bentuk geometris yang ini, yang benar-benar asli ya. Kemudian tapi di piramida Louvre ini dia digunakan dengan atau ditampilkan dengan teknik konstruksi modern ya. Dia ini full kaca, kemudian biasanya dia pakai kaca tempered ya, yang tebal gitu. Kemudian ini ada struktur bajanya ya. Dan ini pasti menggunakan perhitungan ya, tapi dengan teknik modern, teknik yang kokoh segala macam gitu, bangunan ini ya, piramida Louvre ini menampilkan keindahannya tersendiri ya. Walaupun dia terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya yang klasik, dan dia ini ada piramida-piramida kecil juga di sekitarnya ya. Tapi dia bisa menampilkan sesuatu yang indah. Keindahan menurut Vitruvius bukan hanya sebuah tren ya, tapi lebih kepada dia harus bisa terus-menerus ya, bisa terus-menerus dinikmati oleh penggunanya di sepanjang zaman gitu ya. Jadi sebuah karya arsitektur itu tidak hanya indah pada eranya, tapi harus bisa dinikmati terus-menerus gitu. Warren ya mengatakan, Christopher Warren mengatakan bahwa tujuan arsitektur adalah keabadian atau eternity. Ya. Orang Barat mengatakan bahwa Roma adalah cita eterna atau kota yang abadi. Ya. Jadi keindahan dalam arsitektur adalah keabadian, adalah sesuatu yang tadi harus bisa dinikmati terus-menerus, bukan hanya oleh orang atau pengguna pada masanya, tapi setelah melewati masanya saja juga harus bisa. Jadi kayak tadi ya, ada bangunan 1 abad sebelum Masehi ya, pada era sekarang tuh masih bisa dinikmati keindahannya. Seperti kalau kita jalan-jalan ke Candi Borobudur kayak gitu ya. Nah, di sana Candi Borobudur itu udah ratusan tahun yang lalu dibangun, tapi kita masih bisa menikmati keindahannya pada era sekarang ini. Kemudian kalau kalian ke bangunan-bangunan tua ya, misalkan kayak di Semarang tuh ada kota lama ya kalau di Semarang. Kalau di Jakarta ada kota tua. Kalian bisa menikmati keindahan-keindahan masa kolonial ya, yang masih bisa dinikmati dan dijadikan latar selfie kayak gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang membuat karya arsitektur menjadi permanen ya, menjadi keindahan yang permanen. Nah, ini adalah peta dari Google Art ya, dari Vatikan di Roma, Italia. Ya, dengan tatanan kota yang klasik, kemudian pola-pola jalan yang terlihat rapi seperti itu. Kemudian di sini ada area terbuka ya. Jadi walaupun sepadat-padatnya kota, tetap ada ruang terbuka yang dia bisa bermanfaat ya untuk lingkungannya, untuk tetap refreshing-nya lah istilahnya ya, buat ruang terbuka. Menurut Warren, vinitas adalah keindahan sebuah karya arsitektur yang baik akan kekal. Apapun masa tren gaya yang dilalui oleh karya tersebut, selama karya tersebut masih berdiri, sebuah karya arsitektur akan tetap berdiri permanen selama karya itu memenuhi kriteria kekokohan. Nah, jadi
setelah vanitas ya, setelah keindahan itu bisa dinikmati terus-menerus. Nah, kenapa bisa dinikmati terus-menerus? Karena karya tersebut kokoh. Kokoh ini atau dalam bahasa Latin adalah firmitas, adalah kriteria yang wajib dipenuhi juga oleh sebuah karya arsitektur ya. Jadi di sini kan jelas, jadi kalau tidak kokoh berarti sebuah bangunan akan runtuh dan berarti dia sudah tidak punya nilai keindahan dan kegunaan. Nah, ini Romawi ya, Colosseum, kemudian kalau ini Jawa. Nah ini Vitruvian Man. Sebuah karya juga harus memiliki nilai matematis ya. Jadi sebuah karya arsitektur harus bisa dianggap baik dan benar apabila dia memenuhi proporsi dari sebuah ketentuan ya. Jadi bagaimana karya itu nyaman kalau dia bisa mengakomodasi kebutuhan manusianya atau kebutuhan penggunanya. Jadi misalkan nih kita pakai meja untuk belajar. Kalau mejanya kerendahan kan kita akan nggak nyaman ya saat kita nulis, saat kita main laptop atau gimana gitu ya. Jadi ada ketentuan standar tertentu pada sebuah meja itu. Nah, seperti itulah juga sebuah karya arsitektur. Kalau karya arsitektur ini terlalu sempit ya, misalkan di situ harusnya kapasitasnya 10 orang, tapi ternyata ukurannya hanya cukup untuk 5 orang. Nah, itu kan orang akan berdesak-desakan. Dan itu akan membuat karya arsitektur itu tidak nyaman. Contoh lah, kalau kalian punya kamar kos ya, kamar kos kalian ini ukurannya hanya 2x3, berarti kan hanya cukup untuk 1 orang. Tapi karena teman-teman kalian datang main ke sana ya, ada 5 orang datang. Nah, terus semua pengen berada di kamar tersebut. Yang ada akan terasa panas, sumuk, sumpek ya, susah selonjor segala macam. Jadi kamar tersebut akan menjadi sangat tidak nyaman. Padahal tadinya saat kamu sendiri yang ada di sana, kamar itu akan nyaman gitu, karena memang sesuai dengan area yang nyaman dari seorang manusia. Jadi di space ya atau ruang di sekitar kita itu ada ukuran ininya apa? Ya paling nggak 1 meter ya. Jadi memang batas kenyamanan kita supaya bisa bernafas dengan lega seperti itu ya. Beda soal kalau yang bucin-bucin ya, pokoknya deket-deket gitu. Nah, lalu di sini juga ada proporsi sebuah bangunan ya. Jadi bagaimana bentuk atapnya, kemudian ini kan simetris ya. Dia ada sisi simetrisnya, kemudian cara menentukan simetrisnya itu sendiri. Ada kayak rumusnya gitu ya. Walaupun dia inspirasinya dari cangkang keong ya, tapi tetap ada hitungan matematisnya ya, cara membuat bangunan tersebut. Dibagi tengahnya, kemudian ditarik garis ke sini, ada modulasinya seperti itu. Ya, jadi ada hitungan matematis. Ya. Sketsa pribadi juga ya, sketsa wajah ya, ini juga membutuhkan ada proporsinya ya, matanya di mana, hidungnya di mana, mulutnya di mana. Nah, Vitruvius menjelaskan pentingnya proporsi yang benar dalam pengertian yang sesuai dengan aturan atau golden rule pada buku ketiga tadi ya, De Semlibri, yang menjelaskan bahwa proporsi yang benar dapat dipelajari dari benda-benda alami, misalkan dari tangan kita sendiri ya. Tanpa proporsi yang benar, maka bangunan akan menjadi tidak indah. Jadi, coba kalau kalian pakai baju, kancingnya ya, kalau kalian pakai baju kancingnya itu enggak mau apa ya istilahnya, enggak pas, enggak sesuai ya. Ya memang ada yang modelnya, tidak, panjangnya tidak sama, tapi yang lazim kan biasanya kancingnya akan sesuai ya.
dan itu akan nyaman kalau digunakan ya, akan nyaman kalau dipakai. Nah, sama sebuah bangunan juga akan nyaman jika dia proporsinya benar ya. Jadi pintunya tingginya 2 meter ya. Walaupun pada bangunan tradisional misalkan ya, bangunan tradisional Jawa gitu, kita seringkali menemukan pintu yang rendah ya. Karena itu ada filosofinya kalau di Jawa. Jadi kalau kita masuk ke rumah tradisional ya, biasanya harus nunduk ya, supaya secara nggak langsung tuh menghormati yang punya rumah gitu ya. Sopan gitulah yang nunduk gitu. Tapi kalau bangunan modern kan nggak ada ya, masuk rumah gitu dia pasti jaraknya paling nggak 220 gitu ya, buat pintu itu. Nah di sini ini adalah proporsi, ritme, skala serta harmoni yang sama-sama menyentuh aspek matematis ya. Jadi semua ada hitungannya, jumlah anak tangga ya. Kalau ketinggian 3 meter berarti jumlah anak tangganya harus sekitar 20-an ya, supaya dia bisa nyaman dengan jarak antar anak tangga itu sekitar 20 sampai 25 cm dengan lebar sekitar 30 sampai 35 cm ya per anak tangga itu. Jadi pijakannya bisa nyaman, juga tidak boleh terlalu curam ya, harus landai, dan itu ada aturannya. Kemudian handrail ini jaraknya harus sekitar 80 supaya pas dipegang gitu, jadi nggak ketinggian banget. Kayak kalau ketinggian banget nanti dikira gelayutan di bis kota ya, pegangnya kan. Jadi harus pas ya, setidaknya sepinggang gitu supaya penggunanya nyaman. Kemudian selasar ya, selasar ini kalau yang untuk satu orang dia bisa cuma 1 meter sampai 1,5 meter, tapi untuk yang lintasan 2 orang dia paling nggak harus 2,5 sampai 3 meter. Dan itu ada aturannya ya. Nah, kalau kalian udah download ya buku data arsitek, kalian bisa lihat bahwa sebuah bangunan itu dia punya standar-standar tertentu ya. Sebuah jaraknya itu harus berapa, kemudian ukuran jendela itu harus berapa, itu ada ketentuan. Nah, jadi keindahan tidak terlepas dari aturan-aturan ini. Nah, ini Vitruvian Man. Proporsi bukan satu-satunya aspek yang menentukan keindahannya. Ada aspek lain seperti harmoni, skala, dan ritme. Ya, kemudian firmitas. Firmitas di sini adalah kekokohan. Ya. Jadi di situ ada teknik yang harus digunakan ya untuk membuat sebuah karya arsitektur. Ada bentuk materialnya, ada dimensinya, ada konstruksi, dan juga kokohnya. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, contohnya di sini adalah Bird Nest Olympic Stadium di Beijing ya. Ini kalau dilihat indah ya, dia kayak sarang burung ya, namanya bird nest kan. Jadi kayak kalau kayak burung yang liar gitu ya, kan dia bikin sarang di atas pohon kan dari ranting-ranting. Nah, di Beijing ini inspirasi dari sarang burung ini direalisasikan menjadi sebuah bentuk olimpik atau stadion gitu ya. Dan untuk menciptakan sebuah bangunan seperti ini ya, jadi arsitek gambar secara indah, kemudian merencanakan segala macam, tapi butuh teknik sipil yang dia bisa merealisasikan kira-kira bebannya harus yang bisa menahan ini, berarti besinya harus pakai besi ukuran berapa, kemudian strukturnya apa, konstruksinya apa. Dan ini
seorang arsitek harus join dengan ilmu sipil ya. Jadi ilmu arsitektur harus bisa memahami juga ilmu sipil yang digunakan di sini. Dan harus kokoh ya. Jadi supaya bangunan ini tetap berdiri harus kokoh, tapi juga tetap memperhitungkan utilitasnya. Ini dari pas malam hari ya, jadi cantik sekali ya. Tapi dia bisa menampilkan kekokohannya ya, walaupun bukan hanya indah saja. Firmitas adalah sebuah logika yang berkembang pertama kali di arsitektur barat ya, walaupun di arsitektur timur juga ada, tapi teorinya tuh tidak ada istilah firmitas ya pada arsitektur timur. Nah, faktor yang membuat firmitas menjadi sebuah kriteria penting dalam arsitektur barat bukan sekedar faktor pragmatis ya. Kita dapat membandingkan konsep arsitektur barat misalnya dengan konsep arsitektur Jawa. Dalam arsitektur Jawa, terutama yang bukan arsitektur monumental seperti candi, kriteria firmitas ini tidak terlalu penting. Banyak bangunan Jawa yang menggunakan kayu ya. Bahan bangunan ini seringkali menjadi termakan usia ya. Itu sebabnya kayak kalau kalian pernah ke Keraton Ratu Boko atau ke peninggalan Majapahit di Trowulan, kita hanya bisa melihat struktur dasar atau lantainya saja karena hanya struktur dasar yang dibuat dari batu. Tapi kalau bagian atasnya biasanya tetap dari kayu ya. Nah, perbedaan ini nampak karena ada dua faktor. Yang pertama iklim ya. Bila di Jawa beriklim tropis, di Eropa justru beriklim subtropis. Di Jawa orang hanya butuh tempat berteduh ya, karena ada panas dan hujan. Tapi kalau di Eropa atau di negara barat, perlindungan lebih dibutuhkan karena ada panas, hujan, salju, angin ya. Jadi makanya bangunan di Eropa pada masa yang sama dia terlihat lebih kokoh dan bisa tetap dinikmati sampai sekarang. Kemudian untuk alasan yang kedua, pandangan budaya. Orang Jawa memandang bahwa hidup hanyalah bagian dari mampir minum atau mampir ngombe, sedangkan pandangan Eropa Barat sebagaimana yang dibentuk menginginkan sesuatu yang permanen. Itulah sebabnya latinisasi dilakukan di daerah taklukan Romawi, ya, untuk mengabadikan keberadaan atau memori bahwa Romawi pernah ada di sana gitu ya. Nah, di sini contohnya dari pondasinya ya, di pondasinya ditanam, sementara kalau bangunan tradisional ya pondasinya ini temporal, jadi hanya di luar ya dengan impak, tapi dia nggak ditanam. Jadi non-firmitas. Kemudian ada juga contoh yang lain, ada unit habitation ya, ini sebuah kayak rumah tinggal ya, kayak apartemen lah atau rumah susun gitu. Bangunan ini kokoh ya, ini karya Le Corbusier ya, kolom-kolomnya sangat besar. Dua dari sekian banyak isu penting dalam dasar arsitektur barat adalah presence dan permanen ya. How to make something to be dan how to make something permanent ya. Sebuah karya arsitektur harus kokoh, permanen, agar baik nilai memori maupun keindahannya tetap ada ya. Nah, ini contohnya ada teknologi, kemudian cara merangkai dari strukturnya ya, untuk bentuk besinya, rangkaian baja ya. Ini sangat menunjukkan kekokohan. Kemudian utilitas ya. Untuk utilitas biasanya ditekankan pada pengaturan ruang yang baik ya, didasarkan pada fungsi hubungan antar ruang,
Di situ ada pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Ya, sebuah bangunan tidak hanya mengatur hal yang bersifat teknis, namun juga ada pemahaman tentang sisi sosial juga, ya, di mana kita harus meletakkan sebuah ruang, entah itu ruang publik, ruang private, kemudian bagaimana orientasi bangunan terhadap sinar matahari, ya. Ini harus menjadi pertimbangan. Contohnya di sini adalah karya Le Corbusier, ya, ada Villa Savoye, ya, yang ternama dan syarat dengan asas rasional dalam konsepnya. Di sini dia menggunakan bentuk yang kubistis, ya, kubisme. Kemudian ada kaca yang memaksimalkan penghawaan alami. Kemudian di bawah ini kolom-kolom yang kokoh, ya. Kegunaannya untuk ruang terbuka, ya, di ruang bermain gitu, vilanya. Nah, utilitas tentu saja tidak berguna kalau tidak sesuai dengan kegunaannya. Jadi sebuah rumah sakit misalnya tidak akan dikatakan baik bila ada ruang-ruang yang menyulitkan para dokter, perawat, dan pasien yang bergerak. Jadi misalkan kalau kalian main ke rumah sakit, ya, berkunjung, itu kan seringkali kita lihat, ya, ada lift khusus pengunjung, ada lift khusus pasien, ya. Jadi ya, lift pasien ini dia cukup kasurnya bisa masuk ke lift tersebut gitu. Nah, itu sangat berguna untuk mobilitas dari pasien yang dia tidak bisa berdiri, harus di kasur, ya, tapi bisa mobilitas ke kamar-kamar dan memudahkan perawat untuk memindah pasien tersebut. Kemudian ada juga, ya, berkembang istilah from follow function, ya, oleh arsitek Louis Sullivan, ya. Selayaknya sebuah bangunan dirancang agar berguna untuk fungsi yang diwadahi, ya. Karena itulah Vitruvius menjadikan utilitas sebagai sebuah kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah karya arsitektur, ya. Jadi di sini ada perbandingan pandangan Platonis, ya. Di sini ada keindahan, kebaikan, kebenaran yang dia berbanding lurus dengan prinsip Vitruvius, ya. Venutas, utilitas, dan firmitas. Kemudian sesuai perkembangan zaman, ya, selain firmitas, utilitas, dan venutas, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang perlunya menambahkan aspek lainnya, seperti sustainable, ya, berkelanjutan, ya. Hal ini muncul karena saat ini, ya, pemanasan global semakin terus-terus terjadi, akhirnya memerlukan sebuah karya arsitektur yang dia bisa berkelanjutan, yang bisa mengantisipasi atau menjawab permasalahan dari pemanasan global tersebut. Gitu. Jadi ini adalah trinitas yang saling berhubungan, harus ada, tidak boleh hanya satu, ya. Jadi dia memiliki hubungan timbal balik. Di sini, ya, konsep kerjanya, utilitas ini menjawab kebutuhan, mampu memadai aktivitas, kemudian firmitas ini mewujudkan keinginan user dalam sebuah bangunan yang konkret, yang kokoh, yang kuat. Kemudian venutas ini adalah tanggapan desain yang memiliki nilai keindahan, ya, value of aesthetic. Nah, ini. Nah, kemudian contohnya ini ada semut, ya. Inspirasinya dari semut, kemudian dia membuat kayak ini maketnya, ya, membuat meja yang bisa untuk duduk, bisa untuk belajar, ya. Inspirasinya dari semut. Nah, kayak gini.
ada keindahannya, ada uniknya, ya, ada kegunaannya, kokoh juga, ya. Nah, firmitas lebih ke tekniknya, utilitas ke fungsinya, ada jalur tangga, sirkulasi, ya. Venutas keindahannya, dekoratifnya. Jadi ini domainnya tadi seni, teknologi, dan ilmu. Ilmu ini ke utilitasnya. Kemudian perkembangan selanjutnya, sebuah karya arsitektur harus memiliki filosofi yang menyangkut tata nilai kehidupan, ya. Harus ada artnya, ada seninya, ada teknologi dan ilmunya untuk bisa menjadikan sebuah karya arsitektur itu bermanfaat dengan maksimal. Space, form, teknik, function. Ini konteksnya. Kemudian dari tadi ya, dari yang Fear to Feels itu oleh Dekaching ditambahin space, ya, space dan ini ya. Jadi menjadi 4, dari 3 menjadi 4. Tapi dasarnya sama ya. Venutas, firmitas, utilitas menjadi space, function, teknis, dan form, bentuk. Nih. Bagaimana sebuah karya itu dibuat, digunakan, kemudian setelah digunakan bisa mengalaminya, kemudian memahaminya dan membuat lagi, jadi merupakan sebuah sirkulasi, ya. Di mana tataran pikir manusia melingkupi lingkungan manusia, alam, dan lingkungan buatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas seorang arsitek menurut pandangan Virtuvis adalah merancang dan membangun sebuah bangunan sesuai dengan aturan matematis, ya, agar bangunan itu bisa menjadi indah atau memiliki nilai venutas, kemudian bermanfaat atau memiliki nilai utilitas, dan juga tetap tahan lama, kokoh, atau memiliki kriteria firmitas. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu.